Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak kelas 9, sebelumnya Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang telah berhasil mengikuti ujian semester genap atau penilaian akhir tahun, sehingga pada saat ini kalian telah memasuki jenjang yang lebih tinggi, jenjang terakhir di SMP ini, yaitu jenjang kelas 9 SMP. Mudah-mudahan dengan meningkatnya jenjang kelas kalian semakin dewasa dan semakin bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran untuk menggapai cita-cita kalian. Pada kesempatan pembelajaran perdana ini, kita akan membahas materi yang cukup menarik, yaitu dinamika perwujudan Pancasila. Ini materi kita pada bab 1 kelas 9 SMP. Adapun tujuan pembelajaran PPKN kita, yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan dan menyimpulkan serta memiliki keterampilan menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa dengan rasa bangga, bertanah air, dan penuh syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fase atau masa perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita bisa bagi menjadi 4. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan, kira-kira pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, masa Orde Lama, kira-kira dari tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga, masa Orde Baru, kira-kira tahun 1966 sampai 1998. Yang keempat, masa reformasi yang kira-kira dimulai pada tahun 1998 sampai saat ini. Inilah 4 masa yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, kita masuk ke masa yang pertama, yaitu masa awal kemerdekaan. Yang tadi sudah disebutkan dari tahun 1945 sampai 1959. Apa saja kendala-kendala yang terjadi pada masa awal kemerdekaan dalam menerapkan Pancasila? Yang pertama, ada pemberontakan PKI. Anak-anak masih ingat apa itu PKI? Ya, betul, Partai Komunis Indonesia yang telah melakukan pemberontakan pada tahun 1948. Jadi PKI ini telah memberontak sebanyak 3 kali. Yang pertama sebelum kita merdeka, yang kedua setelah kita merdeka pada tahun 1948, dan nanti ada lagi pemberontakan yang ketiga, yaitu pada tahun 1965. Yang kedua, pemberontakan DI-TII. Ada yang tahu anak-anak apa itu DI? Ya, DI adalah Darul Islam. Sedangkan TII itu adalah Tentara Islam Indonesia. Jadi pemberontakan DI-TII ini yang juga terjadi pada tahun 1948, terus berlanjut 1949, dan seterusnya. Pergerakan DI-TII adalah pergerakan yang ingin merubah Pancasila dari negara Indonesia berdasarkan Pancasila menjadi negara Indonesia berdasarkan Islam, atau yang disingkat dengan NII, Negara Islam Indonesia. Nah, jadi kalau PKI ingin mengkomuniskan negara Indonesia sehingga negara Indonesia tidak lagi beragama, nah kalau DI-TII sebaliknya, ingin mengislamkan negara Indonesia sehingga negara Indonesia hanya menganut asas tunggal, yaitu asas agama Islam.
Yang berikutnya pemberontakan RMS. Ada yang tahu anak-anak apa itu RMS? Ya, RMS adalah Republik Maluku Selatan. Ya, yang telah melakukan pemberontakan untuk melepaskan diri dari negara Indonesia. Salah satu tokohnya adalah Dr. Smokil. Nah, RMS ini didukung kuat oleh Belanda. Inilah yang membuat negara kita agak kesusahan untuk memberantas RMS. Ya, bahkan RMS masih ada sampai saat ini. Berikutnya, Perjuangan Rakyat Semesta atau PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Ini adalah sebuah perjuangan untuk melepaskan diri dari negara Indonesia. Kenapa? Karena mereka merasa negara Indonesia telah berlaku tidak adil. Pembangunan hanya berpusat di Jakarta saja, sehingga daerah-daerah Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat merasa negara ini tidak adil, sehingga mereka memperjuangkan untuk melepaskan diri dari negara Republik Indonesia. Yang kelima, Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, yang mana Angkatan Perang Ratu Adil ini diprakarsai oleh Belanda untuk membuat negara kita menjadi terpecah belah. Slogan kata Ratu Adil ini selalu digaungkan agar rakyat Indonesia tidak lagi memuji Soekarno, tidak lagi berpegang pada Soekarno, tetapi kepada Ratu Adil yang mereka ciptakan. Berikutnya, perubahan bentuk negara RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini terjadi pada tahun 1950. Ya, jadi hasil konferensi meja bundar tahun 1949 kemudian diganti oleh pemerintah, oleh para pendiri negara kita, Negara Republik Indonesia Serikat. Setelah itu dirubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita kembali kepada bentuk negara kita pertama kali kita merdeka di tahun 1945, yaitu bentuk negara kesatuan. Karena bentuk negara kesatuan inilah yang paling pas buat negara kita, bukan negara serikat seperti yang ada di Amerika Serikat. Berikutnya, kita masuk ke masa Orde Lama. Apa saja anak-anak penyimpangan terhadap Pancasila pada masa Orde Lama? Yang pertama, presiden ditetapkan seumur hidup. Nah, jadi presiden pada saat itu, ada yang tahu anak-anak presiden pada masa Orde Lama? Ya, presidennya masih Bapak Insinyur Soekarno. Yang mana Bapak Soekarno ditetapkan sebagai presiden selama-lamanya sampai beliau meninggal dunia. Nah, ini tentu bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila jelas membatasi kepemimpinan seorang presiden. Tidak boleh presiden itu menjabat seumur hidup. Yang kedua, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu. Ya. Jadi DPR hasil pemilu pada tahun 1955 dibubarkan oleh Soekarno. Tentu ini adalah sebuah pelanggaran. Karena seorang presiden tidak boleh dan tidak bisa membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Karena DPR dipilih oleh rakyat, maka presiden tidak bisa membubarkan DPR dengan sekehendak hatinya. Yang ketiga, pembentukan MPRS yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. MPRS, Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara. Nah, MPRS ini seegoganya dipilih dalam pemilu. Ya, dipilih dalam pemilu, dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh presiden. Nah, ini tentu sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita pada saat itu, yaitu Bapak Presiden Soekarno. Berikutnya pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru, ini ada beberapa keunggulan selain kelemahannya. Nah, keunggulannya adalah suksesnya rencana pembangunan 5 tahun. Nah, sehingga Bapak Soeharto pada saat itu, ya jadi anak-anak pada masa Orde Baru, presidennya bernama Presiden Soeharto.
Nah, Bapak Soeharto pada saat itu berhasil membangun negara kita, sehingga Bapak Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Yang kedua, suksesnya gerakan wajib belajar 12 tahun. Nah, ini digagas pertama kali pada masa Orde Baru, sehingga seluruh anak-anak wajib sekolah hingga tamat SMA. Berikutnya, suksesnya gerakan orang tua asuh. Nah, ini juga digagas pada zaman Orde Baru, sehingga anak-anak yang tidak memiliki orang tua, mereka memiliki orang tua asuh yang akan melindungi, mengayomi, dan memberi pendidikan kepada anak-anak tersebut. Berikutnya, peningkatan keamanan dalam negeri. Pada masa Orde Baru, negara kita relatif aman, relatif stabil, karena pada saat itu terjadi pengekangan yang luar biasa kepada masyarakat. Nah, ini adalah keunggulan tetapi sekaligus juga kelemahan, karena pada masa ini warga negara tidak bisa bebas menyuarakan aspirasinya, tidak bisa bebas menyuarakan pendapatnya, karena pendapatnya akan diberangus oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu, sehingga terjadi berbagai penangkapan terhadap para aktivis pada masa itu yang berani menentang kebijakan Presiden Soeharto. Yang berikutnya, banyaknya investor dari luar negeri yang datang ke Indonesia. Nah, ini juga terjadi pada masa Orde Baru, sehingga para investor asing itu rame-rame datang ke Indonesia untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga bermanfaat bagi rakyat Indonesia, terbukanya lowongan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Nah, selain keunggulan yang dimiliki Orde Baru, tentu ada kelemahan. Nah, kelemahannya adalah yang pertama, maraknya kasus KKN. Apa anak-anak KKN? Ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini menjamur pada masa Orde Baru. Ya, korupsi di mana-mana pada saat itu, sehingga membuat negara kita akhirnya mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Berikutnya, pembangunan tidak merata. Ya, ini salah ketik anak-anak. Pembangunan tidak merata. Ya, jadi pembangunan pada saat itu memang hanya terpusat di Jakarta saja. Inilah yang menyebabkan daerah-daerah lain tidak berkembang, sehingga daerah-daerah lain ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, banyaknya kekayaan yang dimonopoli oleh investor asing. Pada saat itu, investor asing memang memonopoli investasi yang ada di Indonesia. Nah, ini menyebabkan investor lokal tidak bisa bersaing dengan investor asing, sehingga mengakibatkan kekayaan yang ada di negara kita itu lebih banyak dinikmati oleh warga negara asing. Yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia. Jadi banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru dulu karena terjadinya pembungkaman massal kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya, sebagai contoh misalkan ada peristiwa Malari, peristiwa 15 Januari. Lalu ada peristiwa Tanjung Priok yang ada di Jakarta yang mengakibatkan ratusan, bahkan ada yang mengatakan ribuan orang yang meninggal dunia gara-gara peristiwa Tanjung Priok tersebut. Lalu ada peristiwa 1998, peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi, ada kasus Marsinah ya yang ingin meminta kenaikan gaji dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru yang bahkan sampai saat ini masih belum bisa diungkap dengan sejelas-jelasnya. Baik anak-anak, kita lanjut ke masa terakhir, yaitu masa reformasi saat ini. Pada masa ini, ya ini salah ketik, pada masa ini penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, ya seperti tadi ideologi komunis dan ideologi Islam. Akan tetapi dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas. Nah, jadi pada masa ini terjadi konsep kebebasan tanpa batas. Ya, orang sebebas-bebasnya melakukan sesuatu
yang ini juga berakibat buruk. Ya, misalkan yang pertama, munculnya pergaulan bebas. Yang kedua, pola komunikasi yang tidak beretika. Yang ketiga, peredaran narkoba terjadi di mana-mana, bahkan juga terjadi di tempat kita di Samarinda. Yang keempat, aksi anarkis. Ya, aksi anarkis yang melakukan aksi dengan cara kekerasan, misalkan dengan cara melempar batu, ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah kira-kira yang terjadi pada masa ini, dan kalian sebagai generasi muda harus bisa merubah negara ini menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, kebebasan pada masa, ya ini salah ketik anak-anak, kebebasan pada masa reformasi menguntungkan bangsa Indonesia di era globalisasi. Apa saja keuntungannya? Di antaranya, kita bebas menyampaikan pendapat kita kepada pemerintah. Jadi, kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat ini dilindungi oleh negara pada masa reformasi saat ini. Baik anak-anak, demikianlah materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa, dari sejak kita merdeka hingga saat ini pada masa reformasi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.